Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semuanya di Muslimah Bangkit Academy di malam hari ini. Apa kabar? Muslimah-muslimah tangguh, besti-besti, muslimah-muslimah bangkit. Semoga malam hari ini senantiasa Allah beri kesabaran, kelapangan hati, kemudahan, rizki yang banyak, calon impian yang soleh, yang ganteng, yang tajir, melipir. Amin. Baik, jumpa kembali bersama saya Burhanir Hazami di malam hari ini di Instagram Live Muslimah Bangkit Academy. Malam hari ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber yang kece badai tentunya. Sudah ada Mbak Ayu Momalula, nanti kita akan bincang-bincang juga sama beliau. Juga ada pasangan yang keren nih. Ada Mbak Firda Faiza, juga Bang Putra. Nah, pembahasan kita malam hari ini tentang apa? Seru nih. Kalau kemarin kita bincang-bincang tentang anak pertama perempuan nikah sama anak tengah laki-laki. Yang sebelumnya juga pernah anak laki-laki pertama menikah dengan anak tengah perempuan. Sekarang pembahasan kita tentang anak pertama perempuan menikah dengan anak tunggal laki-laki. Bagaimana pembahasannya? Yuk, gabung dulu semuanya, nimbrung dulu di malam hari ini. Yang baru pulang kerja, dipersilahkan boleh bersih-bersih dulu, rapi-rapi dulu. Yang belum makan, makan dulu. Boleh ngemil-ngemil cantik dulu sambil dengerin kita chit-chat malam hari ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sekali lagi mengucapkan ahlan wa sahlan bikum marhaban. Selamat bergabung buat teman-teman semuanya yang hadir malam hari ini. Baik, segala puja dan puji syukur mari sama-sama kita haturkan ke hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya, yang telah memberikan curahan rahmat, curahan maghfirah, karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, hingga kita bisa hadir, bisa bermuwajahah, bertatap muka walau keadaan online, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa rasa mahabbah kami kepada teman-teman semuanya. Baik, selawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya ila akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, ukhti-ukhti muslimah bangkit, sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kalau pada kesempatan malam hari ini kita awali acara kita dengan pembacaan basmalah, juga pembacaan doa mau belajar, agar Allah meridhoi acara kita, juga agar acara ini senantiasa berjalan lancar dari awal sampai dengan akhir. Mari tundukkan hati kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Merdeka. Sekali lagi masih di momen terakhir 17 Agustusan. Semoga teman-teman semua tetap semangat, tetap memerdekakan dirinya, tetap husnuzon terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baik, teman-teman yang berbahagia, berbicara tentang tema kita malam hari ini, anak pertama perempuan menikah dengan anak tunggal laki-laki. Nah, di sini sudah ada yang punya inceran belum nih tentang hal itu? Atau mungkin di sini sudah ada yang menikah, yang mau sharing bareng, yang mau nanya-nanya, nanti bisa langsung di kolom chat. Nanti di situ bisa ditanya-tanya apa yang mau ditanya, nanti kita akan jawab pertanyaannya di sesi akhir. Baik, dibanding anak pertama atau anak bungsu, rata-rata orang-orang mengatakan bahwa menikah dengan anak tunggal ini enak.
ini adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Alasannya banyak banget. Mulai dari nggak perlu repot-repot deketin diri sama saudara ipar, harta warisannya langsung berlimpah ke dia semuanya, yang pastinya bisa dimilikin langsung sama pasangan. Terus katanya lebih mandiri, tapi ada yang bilang juga lebih manja sih ya. Nah, gimana nih pembahasannya? Nanti kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita di Muslimah Bangkit Academy malam hari ini. Kita undang terlebih dahulu Mbak Ayu Mama Lula untuk ikut bergabung bersama kita di sini. Ya, baik, kita undang sekali lagi Ayu. Oke, alhamdulillah. Sorry, kamera kebalik. Assalamualaikum Mbak Ayu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Allahu Akbar. Ya, baik Mbak. Ini tentang tema kita malam hari ini nih. Tadi tempat saya singgung sih, kalau nikah sama anak tunggal tuh, kata orang-orang katanya enak gitu. Enaknya banyak. Enak. Salah satunya Dari harta warisan yang tumpah ruah ke dia semua. Terus nggak punya saudara-saudara yang bisa iri ini itu, gitu. Terus nggak perlu bersinggungan dengan ipar dan lain-lain pokoknya ya, gitu. Tapi sebelumnya ada yang mau disampaikan nggak dari Mbak Ayu sendiri tentang tema kita malam hari ini, Mangga Mbak? Ya, jadi tema kita malam hari ini anak pertama perempuan menikah dengan anak tunggal laki-laki. Katanya ini pemegang tahta tertinggi loh. Jadi sama-sama keras, sama-sama egois, sama-sama kuat. Jadi nanti kita bisa dengerin sih cerita langsung dari Mas Putra sama istrinya gitu. Baik, kita akan undang pasangan kece pada malam hari ini bersama Muslimah Bangkit. Tapi sebelumnya nih, Mbak, kalau kegiatan Muslimah Bangkit Academy sekarang kegiatannya apa aja nih Mbak? Kemarin kan katanya mau ada kelas lanjutan tuh. Itu seperti apa kelanjutannya Mbak? Ya, jadi saat ini sedang berlangsung kelas menuju halal batch 10 dan KIS batch kebalik. KMH batch 11 dan KIS batch 10. Terus sekarang kita lagi pembukaan kelas juga nih, kelas personality development. Jadi untuk teman-teman yang pengen upgrade diri, upgrade skill, yang pengen lebih baik lagi, lebih mengenal diri, meningkatkan value diri, sampai nantinya bisa bertemu dengan jodoh yang sepadan, bisa gabung di kelas personality development. Oke, baik. Dibuka kelasnya sampai kapan, Mbak? Sampai dimulainya nanti 18 September. 18 September. Baik, jadi bagi teman-teman semuanya, yuk sekali lagi yang mau menata hati, menata pikiran dan juga jiwa, yang mau ketemu sama teman-teman kece juga, bisa langsung daftar nih melalui Muslimah Bangkit Academy. Iya, atau bisa tanya-tanya langsung klik link di bio aku. Bisa klik di bio ada ya. Baik, jadi sekali lagi bagi teman-teman yang mau daftar, bisa klik linknya ada di bio, langsung aja setelah ini yuk daftar bareng-bareng, ajak semuanya yang masih single, yang masih jombloan, jomblowati, siapa tahu bisa ketemu untuk menata hati di sana, segera daftar. Kuotanya terbatas. Oke, baik, kita akan undang langsung narasumber kita di sini. Oh, ini ada pertanyaan ya. Sebentar. Oke. Maaf, ini handphone saya agak sedikit bermasalah soalnya. Oke. Baik, sekali lagi bagi teman-teman yang mau nanya-nanya nih tentang tema kita malam hari ini di Muslimah Bangkit, tentang anak pertama perempuan menikah dengan anak tunggal laki-laki. Nah, saya kasih bocoran dikit narasumber kita malam hari ini. Untuk laki-laki, untuk suaminya namanya Bang Putra. Nah, nama panjangnya nanti kita tanya-tanya ya. Beliau ini digital marketing spesialis. Terus Mbak Firda ini sebagai digital creator, juga founder dari Menstrual Talk ID. Wah, ini sepertinya. Sebentar. Iya, kita coba undang sekali lagi ya. Baik. Mbak Ayu, boleh cerita dikit kenapa ngambil tema ini, Mbak? Iya,
Sebenarnya nanti semuanya akan dapet temanya sih giliran siapa menikah sama siapa gitu. Dan malam ini Mm-mm. spesial banget. Kita akan bahas tentang anak pertama perempuan menikah dengan anak tunggal laki-laki karena si anak tunggal laki-laki ini katanya punya sikap gitu ya, sifat yang hampir mirip dengan anak pertama. Makanya nanti kita bisa cek langsung sama orangnya. Itu dia. Nah, bocoran dikit nih tentang bintang tamu malam hari ini yang katanya nikahnya cuma di KUA. Nah, bener nggak Nah, tuh? Ini nikah yang halo. spesial banget. Hah? Karena emang sebenarnya biasanya kalau orang-orang itu nikah maunya yang spekta, terus karena ini kan momen yang memang seumur hidup sekali gitu. Jadi pengennya yang benar-benar wah dan terkenang banget. Atau mungkin emang ini yang ada di gambaran sama pasangan ini nih, mau nikah eh, ya di KUA tapi bayangannya udah oke gitu. Kita langsung bincang-bincang, sudah ada narasumber kita di sini. Ada Bang Putra sama Mbak Firda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat Bang, Enggak, Mbak. Alhamdulillah. Senyumnya sudah mencerminkan ya bahwa ini adalah pasangan yang bahagia seumur hidup ya. Amin. pengantin baru. Oh, pengantin baru. Iya, Alhamdulillah. Eh, Bang Putra di sini suaranya nggak kedengeran, Bang? Suaranya jauh. Ah, ah. Enggak. Oh, masih belum terdengar di sini, Bang. Mungkin yang lain kedengeran langsung di hati mungkin. Jadi nggak. Baik. Masih menunggu suara merdu dari Bang Putra. Oh ya, ada di sini. Halo, Bang, Cek, cek. sehat? Nah, Kalau ini udah masuk suaranya. masuk. Sudah aman, Bang. Oke. Jadi harus pakai headset ya. Oke. Jadi satu headset berdua nih. Saya manggil Abang aja berarti ya. Abang sama Mbak berarti ya. Boleh. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Bang, boleh memperkenalkan diri dulu nggak? Soalnya di sini bocoran cuma sedikit banget. Namanya aja singkat, cuman Putra sama Mbak Firda ya. Oke, Firda. Oke, kenalan dulu nih. Jangan-jangan terketukar ini, jangan-jangan Putra Siregar atau Putra yang mana nih? Gitu. Kita kenalan dulu nggak, Bang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dulu buat teman-teman di Muslimah Bangkit. Oke, saya Putra Darmawan dan sama istri Firda Faiza. Nah, kita berdua sekarang profesinya kebetulan berhubungan sama digital marketing dan juga content creator gitu. Jadi kalau istri lebih banyak bikin konten kerjaannya, kalau saya lebih ngebantu perusahaan-perusahaan buat marketingin produknya. Kurang lebih begitu latar belakangnya gitu. Dan juga yang seperti tadi udah ada di mana namanya poster, yang ini anak tunggal, yang ini anak pertama. Gitu. Oke. Alhamdulillah berarti satu nafas ya. Kegiatan berdua bareng-bareng ya, bisa seiringan ya. Iya, alhamdulillahnya bisa seiringan gitu. Saling melengkapi. Konten kreator bikin apa aja Bang biasanya, Bang? Kalau istri lebih banyak buat brand sih, jadi misalnya kayak ada brand yang minta dibikinin konten kayak gitu, itu bisa sama Kayak istri. video TikTok gitu. Video TikTok, video Reels itu bisa gitu. Terus juga kita juga lagi bikin satu media juga, media kesehatan. Jadi ngomongin tentang menstruasi untuk wanita gitu. Jadi kalau misalnya ada yang punya penyakit tentang haid, tentang menstruasi, nah itu kita ada medianya, ada dokternya juga yang jadi advisor. Jadi buat teman-teman yang punya keluhan-keluhan terhadap menstruasi itu bisa follow di IG-nya Menstrual Talk itu gitu, media kita. Oke, jadi bisa langsung konsultasi ya. Iya, Nah, tuh, betul. bagi ukti-ukti semuanya yang punya masalah tentang menstruasi, bisa langsung curhat atau konsultasi sama ahlinya langsung ya. Yang Iya, butuh konten betul. kreator juga langsung ke Bang Putra ya. Betul. Kalau butuh talent boleh ke sini Bang ya. Oke, siap. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau nanya nih tentang tema kita malam hari ini, bisa langsung nanti di kolom chat, nanti kita akan tanyakan bagi teman-teman yang beruntung bisa dapat hadiah. Hadiahnya ucapan makasih dari kita semua. Oke ya, baik, Bang. Kata Mbak Ayu kan katanya Bang Putra ini sama Mbak Firda ini
pengantin baru nih, terus nikahnya di KUA. Nah, kenapa nih memutuskan untuk nikah cuma di KUA aja? Iya, jadi sebenarnya sih kemarin karena lagi COVID lagi tinggi lagi tuh kemarin yang terakhir yang Omnicon kan gitu. Jadi memang beberapa tempat tuh nggak berani buat buka untuk resepsi dan lain-lain gitu. Sedangkan kita udah ada kerjaan yang memang harus dikerjain bareng berdua gitu. Kalau misalnya masih tinggal sendiri-sendiri itu agak repot kan. Gitu akhirnya dari situ mau nggak mau ya udah kita nikah dulu aja di KUA gitu. Nanti kalau misalnya udah mendingan baru ngadain resepsinya kayak gitu sih sebenarnya kemarin. Karena emang lagi nggak bisa aja sebenarnya di hotel-hotel tuh ditutup gitu, nggak ada yang berani, bahkan hotel-hotelnya juga ngadain acara besar kayak gitu takut ditutup hotelnya. Misalnya mau Emang kapan nikahnya, Bang? Januari kemarin. Oh, Januari. Iya, jadi COVID pas gelombang ketiga tuh lagi tinggi kemarin. Jadi lagi mulai PPKM lagi apa kalau nggak salah. PPKM 2 kalau nggak salah. Iya, gitu. Soalnya kalau di Depok kayak gitu aman-aman aja, Bang. Gitu, mau nikah, mau kampung diundang juga hayu aja, Mangga. Kemarin Januari itu tinggi lagi kan tuh kan kemarin. Jadi banyak yang nggak berani gitu tempat-tempatnya gitu. Tapi kalau lihat saya lihat sekilas videonya kayaknya itu romantis banget walaupun di KUA. Ya, apa itu udah di luar KUA tuh kayaknya tuh. Itu udah pas acaranya udah mungkin. Pas acara. Jadi sempat akhirnya ada resepsi cuman dengan undangan yang terbatas banget gitu. Jadi selang berapa bulannya baru resepsi gitu. Oke. Bang, ini kan mengenai tentang karakter ya gitu. Bisa cerita dikit nggak karakter dari masing-masing pasangan nih, dari Abang karakternya gimana, dari istri karakternya gimana? Ya, boleh Ibu diceritakan. Jadi saya menceritakan karakter dari si bapaknya dulu ya. Saya ceritakan karakter si Ibu. Boleh sweet kok, aman. Oke. Jadi kalau untuk suami saya itu kan anak tunggal ya, dengan so far itu belum nggak ada saudara sama sekali, belum dari yang dia sendiri, apalagi dia juga udah hidup dengan broken home juga tanpa ibu juga, jadi kayak emang butuh orang tuh manja banget, benar-benar yang manja banget, dan dia tuh nggak bisa mandiri. Jadi jangan curhat tuh. Jadi aku yang sebenarnya kalau mimpin sih nggak mimpin banget ya, cuman kayak aku yang harus ngomong dia gitu loh. Pokoknya manja banget deh. Terus emang kalau misalkan kelebihannya sih dia memang kalau misalkan ngambil keputusan atau seperti apa dia memang lebih cepat, karena kan dia memang nggak mikirin dari awal dia kecil juga nggak pernah mikirin buat saudaranya, selalu ambil keputusan sendiri gitu loh. Jadi untuk yang ambil keputusan gitu yang paling cepat. Kalau aku tuh emang agak repot ya. Kalau pertama kan dia harus mikir dari A sampai B sampai E sampai Z dulu kan, baru bisa ambil keputusan. Kalau dia itu bisa langsung gitu loh. Dan kalau untuk soal kepribadian memang manja banget sih. Aku yang lebih harus ngomong dia. Jadi masa sih? Bukan lebih mandiri ya? Hah? Bukan lebih mandiri. Biasanya anak karena tunggal gitu, biasa mandiri gitu. Enggak juga ya? Di enggak satu sih. sisi sebenarnya. Ya, enggak semuanya. Enggak semuanya. Tapi ada sisi yang dia mandiri. Gitu. Oke. Terus Bang Putra, gimana? Oke, jadi kalau karakter anak pertama ya. Saya juga ini di bawah dicubit nih. Nggak boleh ngomong yang aneh-aneh katanya. Jadi kalau aku kan anak pertama punya adik lah gitu kan. Jadi adiknya berapa? Oh, kalau saya 3 bersaudara. Jadi anak pertama adik saya 2 laki-laki. Gitu. Jadi sampai mana jadi lupa? Oh iya, kalau misalnya dia kan karena punya adik 2 gitu. Jadi udah terbiasa ngapa-ngapain tuh ngatur-ngatur gitu loh sebenarnya gitu. Sedangkan kan kalau saya lebih ke biasanya ngambil keputusan apa-apa sendiri gitu kan gitu. Jadi kadang tuh dianya suka marah kalau misalnya saya duluin kayak gitu. Itu yang biasanya terjadi konfliknya itu di situ gitu. Makanya kita akhirnya bagi 2. Kalau dia urusan dapur segala macam dia yang ngambil keputusan. Tapi kalau untuk yang lain ya saya sendiri gitu. Jadinya jadi kita bagi bagiannya aja sih gitu. Karena sama-sama mau ngatur kan sebenarnya kan. Gak mau ngalah sih lebih tepatnya. Mau ngalah. Gitu. Ada bedanya nggak sebelum menikah sama setelah menikah dari karakter masing-masing? Apa sama aja kayak tadi? Pasti banyak sih, kayak lebih kebongkar semuanya. Iya benar. Kalau waktu masih itu kan masih malu-malu, masih caper-caper, sekarang udah keluar semuanya.
kalau dia kan biasa ada adeknya ya, jadi kayak biasanya tuh rame gitu kalau di rumah. Jadi kalau dicuekin sedikit itu pasti ngambek gitu loh. Sedangkan kalau saya kan di rumah tuh emang udah terbiasa 30 tahun, Sendiri. ibaratnya kan sendiri gitu. Jadi kayak ya cuek-cuek aja main handphone masing-masing gitu kan. Lebih ya kayak sebenarnya di saya sih itu nggak masalah gitu. Ternyata itu jadi masalah banget di dia gitu. Karena biasanya di keluarganya rame, ada adik-adiknya, nggak bisa sendiri kalau dia gitu. Kalau saya kan lebih ya bisa sendiri gitu. Nah itu kadang jadi konflik tuh, padahal kayak gitu doang gitu. Ngerasa kayak didiemin padahal emang lagi main Iya, handphone aja rasanya gitu. dia tuh jadi diemin gitu kan, nggak ditemenin gitu. Padahal emang saya biasanya begitu karena nggak ada interaksi sama siapa-siapa gitu kan. Nah, rumahan banget. Makanya besok bikin rame bang, handphonenya kencengin, pakai Iya. loudspeaker gitu. Biar kayak sepi-sepi di Makanya rumah. itu yang setelah nikah bikin kaget sih. Padahal mungkin kalau pas apa namanya pas belum nikah kan mungkin itu jadi kayak biasa karena nggak ketemu tiap waktu kan. Kalau sekarang kan ketemu tiap saat gitu. Kalau dicuekin dikit tuh ya gitu. Tapi seru ya. Seru. Alhamdulillah, seru. Alhamdulillah. Ya, ada yang menarik nih. Tadi kan Mbak Firda sempat bilang anak tunggal broken home. Boleh apa ya, kasih tahu dikit nggak? Broken home-nya kenapa nih? Gitu. Kenapa labelnya begitu? Oh iya, sebenarnya nggak Ada broken cerita home. mungkin di balik itu? Nggak broken home Sebenarnya juga. gak broken home juga sih. Jadi emang dia tinggal sama Ayah. ayah. Kebetulan gitu. Jadi kalau emang udah pisah dari kecil gitu, kalau ayah sama ibu kan gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak gitu. Jadi emang dari kecil ya udah nggak ada ibunya udah nikah lagi Keluarga gitu, lagi. udah keluarga lagi. Itu sih sebenarnya gitu aja. Siap. Jadi terbiasa sama ayahnya ya. Iya, biasa sama ayah. Jadi yang dibesarkan sama sosok ayah gitu kan agak beda tuh gitu. Jadi kayak butuh banyak dikasih tahu Perhatian. tentang apa namanya, terutama tentang ini sih, maksudnya hal-hal yang harus dilakukan ketika misalnya kayak kalau lebaran nih harus ngasih teman-teman gitu kan. Kalau saya kan nggak ada yang ngajarin tuh kayak gitu-gitu gitu. Nah itu banyak didapat dari istri kebetulan. Alhamdulillah ya. Iya. Nanti langsung dilengkapin ya. Iya. Mbak Ayu, ada yang mau ditanyain nggak Mbak? Buat dua pasangan kece ini? Iya. Kalau kata orang ya, untuk nikahin anak pertama itu agak-agak susah gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Firda nih, kriteria anak pertama dari sisi Mbak Firda itu gimana sih? Sampai bisa, ya udah deh mau sama kamu gitu. Kalau untuk aku pribadi, aku tuh paling cari yang benar-benar dia tuh bisa mimpin. Ya walaupun nggak mimpin dalam segala hal, yang penting dia bisa bertanggung jawab ya pastinya. Terus dia bisa ngimbangin aku. Aku kalau misalnya anak pertama pasti udah dengan identitas yang gampang emosian atau mungkin ngambekan gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada anak pertama juga pasti ngerasain dong gimana sifat anak pertama itu pasti gampang banget ngambek, terus baper gitu ya. Nah, aku temuin semua sama si Master ini itu bisa ngimbangin banget. Jadi kalau misalnya aku lagi ngambek itu bukan ngebales dengan emosi juga, tapi dia bisa nenangin juga. Jadi pas udah ketemu udah klop banget sih sama Master ini. Dan punya satu visi dan kerjaan juga yang kebetulan nyambung juga. Jadi kayak alurnya jalan aja gitu. Oke. Tenang Bang Putra, kita senasib kok. Sama-sama punya istri pertama. Iya benar. Kebayang lah ya. Tiap hari harus gimana. Jadi kalau mau curhat Bang Putra tenang. Saya buka 24 jam kok konseling. Sebenarnya yang lebih banyak beban kan saya gitu kan. Biasanya sendirian gitu kan, tiba-tiba ada yang ngatur-ngatur gitu loh. Nah itu di awal ya. Cuman karena emang udah terbiasa cuek gitu kan. Jadi ya bisa ngimbangin alhamdulillahnya sih gitu. Oke. Baik, ada yang menarik nih. Kenapa akhirnya dari kalian nih masing-masing memutuskan ini pasangan gue nih yang cocok nih gitu. Akhirnya menikah gitu. Kenapa kepikiran akhirnya kalian cocok dan memutuskan untuk menikah? Dari siapa dulu nih? Kamu ya. Boleh sweet, boleh gambreng bertiga sama Mbak Ayu. Oke, kalau saya sih kenapa akhirnya mau gitu kan, karena pertama walaupun dia anak pertama gitu, tapi tetap dia masih nurut gitu kalau misalnya dikasih tahu gitu di hal-hal yang memang saya lebih tahu gitu kan gitu. Biasanya kan kalau
udah kalau anak pertama itu kan susah diajarin segala macamnya kan. Nah, alhamdulillahnya itu dia gampang ngerti dan bisa ngelakuin jauh lebih yang diharapkan gitu loh. Jadi memang karena kebiasa kerja mungkin ya gitu kan, ngurus adik-adik segala macam. Jadi kalau kita arahin dikit tuh langsung grecep gitu, saset-saset gitu loh. Lebih kayak gitu sih kalau ibu ini. Ini jarang nguji gini ya. Asik. Pencitraan. Mbak Firda sendiri kenapa akhirnya mutusin nikah sama abang ganteng? Jadi pas awal ketemu tuh kayak udah ngerasa klop aja sih. Jadi itu tuh dia tipenya tuh kayak pemimpin banget, kayak kalau bahasa itu kayak team lead banget. Kayak gini, jadi dulu kan aku juga belum apa-apa gitu ya, belum tahu masalah kayak content creator segala macam, jadi semuanya dia ngajarin dari awal, ngebangun segala macam, jadi kayak udah ngerasa oh cocok ya sama dia, jadi aku tuh kayaknya oke banget sama dia, soalnya itu bisa mimpin aku ke arah yang bener, terus bisa nemuin passion aku, jadi kayak klop aja sih sama Putra ini. Sama Mbak Tami. Alhamdulillah. Klop akhirnya ya. Klop. Tapi seumuran gak sih? Beda. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun, beda 4 tahun. 5 tahun sebenarnya. Sebenarnya 5 tahun, cuma karena aku bulannya pertama, dia bulan agak terakhir, jadi anggap 4 tahun aja. Iya, jadi 4 tahun. Oh ya, memutuskan untuk menikah itu dari kenal sampai menikah itu berapa lama tuh jangkanya? 3 tahun. Berapa mas? Berarti 3 tahun. 3 tahun. Karena banyak lama ya? Panjang prosesnya sebenarnya. Karena waktu itu kepotong COVID juga ya. COVID juga sempat lama 2 tahun. Kan kita COVID juga 2 tahun kan, gitu. Jadi sempat banyak yang harus dikerjain dulu lah, dirapihin gitu. Kayak mau ketemu antar keluarga kan juga kondisinya susah kan 2 tahun itu kan. Gitu sih. Gitu. Jadi kita baru kenal berapa bulan lama langsung COVID ya. 2019 lah gitu. Ya, Mbak Yuk, ada yang mau disampaikan dulu? Enggak. Enggak ya? Lanjut. Baik, masih di Muslimah Bangkit Academy. Teman-teman yang mau nanya, sekali lagi, kita masih buka pertanyaan. Jadi nanti di akhir acara kita akan tanya nih, gitu, dari pertanyaan teman-teman kepada narasumber kita. Baik, balik lagi ke narasumber kita nih, Bang Putra sama Mbak Firda. Bang, sama Mbak, gitu. Boleh minta tipsnya nggak supaya bisa ketemu pasangan yang sevisi misi juga se-value? Itu gimana tuh? Ada tipsnya nggak? Silakan Ibu. Kalau untuk saya sih, kalau saya pribadi ya, saya tuh lebih memperbaiki diri dulu. Jadi kayak ada kan yang bilang katanya kalau misalnya kita mau dapatkan pasangan yang baik, pasangan yang satu visi, kita juga harus memperbaiki diri dulu kan. Jadi harus memperbaiki visinya dulu. Kita sih sebenarnya mau ke arah yang mana sih? Nah, setelah aku melakukan itu aku langsung mendapatkan apa ya aku mau. Jadi aku pengen punya suami tuh yang seperti ini, yang bisa ngelit aku, yang bisa mimpin aku, yang bisa memperbaiki apa yang kekurangan aku, dan juga bisa menemukan passion yang selama ini aku mungkin cari-cari. Nah, mungkin buat teman-teman bisa memperbaiki dari dirinya dulu, atau mungkin bisa untuk mencari-cari tujuan hidupnya dulu seperti itu. Karena menurut aku kalau misalkan itu pasti dia itu akan bertemu gimana ya, bisa langsung ketemu sama orang yang pasti, nggak perlu kalian cari-cari, nggak perlu kalian yang namanya khawatirkan ya. Iya, jadi lebih karena memang kita dari awal juga awalnya memang bukan mau nikah gitu kan, karena emang ngomongin kerjaan awalnya gitu. Dan emang lebih ke pekerjaan awalnya. Iya, jadi karena kita kerja bareng, banyak visi misinya yang sama gitu kan, dan dia juga mau fokus ke situ, ya jadi cocok semuanya gitu loh. Makanya mungkin kalau dianya juga nggak mutusin untuk memperbaiki diri gitu kan, terus nentuin tujuan hidupnya segala macam, ya mungkin ya kita malah nggak ketemu gitu sih sebenarnya. Baik, jadi emang saling ngedukung ya. Iya. Gitu. Iya. Khususnya anak tengah yang katanya pekerja keras gitu, ini harus benar-benar disupportnya. Nah, dari Bang Putra sendiri, cara support untuk Mbak Firda sebagai anak pertama itu gimana tuh? Yang katanya kan emang dasarnya basically-nya sudah bisa semua kan?
gitu Ya, untuk anak pertama tuh. ya baik lagi kalau anak pertama itu kan kayak dia banyak pertimbangannya sebenarnya mau ngelakuin apa tuh banyak pertimbangannya gitu. Nah kalau saya lebih ke ngarahin aja dia maunya kayak gimana gitu kan. Terus kita misalnya kita cari tahu yang mana yang lebih baik gitu kan, misalnya antara sama B atau antara A sama B, misalnya ada pilihan kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Terus kalau ngambil keputusan juga saya selalu ngingetin supaya ngambilnya itu sesuatu yang memang win-win solution, misalnya untuk keluarganya juga gitu. Jadi nggak, kalau misalnya dia ngambil kerjaan nih gitu kan, jangan yang cuman fokus ke saya doang, tapi ke adik-adiknya juga gitu kalau bisa gitu sih. Dia memang selalu harus digituin karena pertimbangannya mungkin banyak ya. Baik. Sekarang ke Mbak Firda nih. Enaknya nikah sama anak pertama, anak tunggal yang broken home, itu apa tuh? Sesuai tadi yang kakak udah bilang ya, pasti nggak perlu lama buat kenal sama keluarga, nggak perlu deketin kakaknya dulu atau adiknya dulu gitu ya, jadi lebih gampang nih buat masuk ke keluarganya gitu. Tapi kalau untuk soal kayak sifat ya yang tadi ya, karena aku memang suka apa, cowok-cowok yang manja gitu, karena emang tipenya anak pertama kan pemimpin banget ya, jadi ya suka aja buat ngomong orang, suka karena biasa udah buat ngomong adik-adik gitu ya, jadi kayak misalkan punya suami yang manja itu suka aja sih. Baik, gitu ya. Jadi kita emang harus jadi pria-pria manja sepertinya untuk Iya, menurunkan hak Iya, betul. wanita anak pertama. kayak rasa dibutuhkan juga gitu maksudnya. Oke, baik, ini dapat tipsnya juga, gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau meluluhkan hati anak pertama, gitu, jangan lupa sering-seringlah bermanja ria ya. Iya, karena Baik, karena anak pertama itu cuman kelihatannya doang aja dia kuat gitu kan. Sebenarnya dia juga senang Betul. senang digantungin gitu-gitu deh. Cuma katanya doang aja sebenarnya kuat gitu anak pertama tuh, padahal kelihatannya aja ya. bebannya banyak banget dan butuh tempat buat Kayak teman ngobrol. cerita juga Iya, enak kayak banget kalau buat teman cerita, makanya dari awal tuh iya. vlog karena emang tuh kayak buat ngobrol. Emang kalau nikah harus punya teman ngobrol yang bagus, yang baik gitu ya. Jadi kalau misalnya ngobrol sama dia tuh emang vlog nyambung banget. Baik, makanya para pria siapkanlah bahu untuk bersandar ya, Iya, betul. untuk mendengar keluh kesah. Iya. Siapkan telinga panjang lebar untuk anak pertama kalau lagi ngoceh, karena pasti nggak akan kelar satu babak ya. Betul. Sebenarnya nggak usah ada solusi sih, yang Karena penting dengerin aja karena kalau anak gitu pertama ya. kan juga gengsinya besar ya gitu kan. Jadi untuk dia merasa lemah tuh susah. Harus kita yang pancing-pancing gitu loh. Jadi Gengsinya gede. Gengsinya gede gitu kan. Baik. Kalau saya kan Oke. lebih kecuek orangnya kan. Nah, biasa. Kita anak-anak, anak tunggal ya. Anak tunggal kayaknya sama anak tengah deh. Kita lebih flawless gitu, lebih nyantuy. Terlalu nyantuy sih kalau dia. Oh iya. Tenang Mas, ada temennya kok. Ya tapi bener, teman saya banyak anak kedua juga, jadi kayaknya cocoknya memang mau anak kedua gitu. Maksudnya untuk teman-teman gitu kan, anak tunggal. Bener. Lebih bisa menikmati hidup ya. Iya, nggak ada beban gitu kan, kita juga bingung mau ngapain gitu kan. Bener. Maka dari itu bebannya kita alihkan kepada anak pertama. Selamat berjuang anak pertama. Oke, ini kan pengantin baru ya. Biasanya kalau awal-awal nikah nih, kalau pengantin baru itu suka kaget tuh, yang tadi di awal kita bicarain gitu tentang sikap, terus ada perubahan ini, perubahan itu. Nah ini, kalau kalian ngerasain hal itu nggak? Ada konflik apa gitu kira-kira yang hal sepele gitu bisa jadi besar? Ya yang tadi sih Iya, sebenarnya. kayak soal kerjaan sih, kayak kerjaan rumah biasa sih. Iya. Kayak misalkan contoh kita lagi capek bisa ngapain, terus aku nyuruh, Mas tolong dong bersini dulu gitu ya. Itu sepele sebenarnya, tinggal langsung bilang entah atau kerjain langsung. Tapi dia bilang dia nggak ngomong apa-apa, nggak dikerjain. Jadi kita kayak bawa itu kayak marah gitu. Udah mending langsung kerjain aja deh. Kalau dia nunggu entar, pasti udah sampai besok aja nggak bakal dikerjain. Itu sepele sebenarnya. Cuman kayak itu tuh kayak yang baunya pengen cepat kan. Pertama kan baunya pengen cepat, pengen rapi, karena biasa kalau di rumah tuh kan dia bener-bener ngemimpin adik-adiknya kan. Jadi kayak gergetan aja gitu kalau sampai nyuruh dia tuh. Jadi mending kalau misalnya apa, udah nggak usah nyuruh deh, mending kerjain semuanya.
Makanya kita harus kuat angkat galon sendiri. Bener banget. Tapi sambil marah-marah itu. Iya. Berarti mending nggak usah ya. Iya, jadi kan kalau mau ngerjain ya nggak usah marah-marah tuh. Baik, Bang Putra, untuk waktu dan tempat dipersilahkan untuk pembelaan. Ya karena emang nggak tahu ya, emang mungkin yang bikin itu kan jadi gini, kalau misalnya saya kan lebih cuek ya orangnya gitu, karena nggak pernah, ibaratnya nggak ada kakak atau adik yang komplain kalau entar dulu gitu. Sedangkan sekarang tiba-tiba ada orang yang selalu komplain gitu kan, kalau ya sebatas misalnya kayak kamar tidurnya berantakan segala macem kayak gitu kan. Sedangkan dia tuh harus rapi apa-apa semua, pulang dari mana tuh langsung dirapihin gitu kan, walaupun jam 2 malam nih gitu kan. Kadang jam 2 malam misalnya habis kerja habis live gitu kan, habis kerja dia terus rumah masih berantakan, bener-bener langsung dikerjain, tapi ya gitu sambil marah-marah kayak gitu-gitu. Dan kalau saya kan mikirnya bisa besok gitu kan. Kalau itu harus dikerjain saat itu juga gitu. Tenang, saya bantu bela Bang Putra. Gitu. Sebenarnya kita sebagai pria gitu bukan nggak mau langsung melaksanakan buru-buru, bukan. Dan bukan pula tidak sayang dan dengan perintah para istri. Tapi gitu, kita kerjain, tapi nggak sekarang-sekarang gitu, nunggu mood. Tunggu ibaratnya ilham itu berdatangan gitu. Nah kalau misalkan udah waktunya kita ingat kok gitu, kita kerjain tapi jangan paksa kita nggak langsung gitu kan. Betul. Karena nggak cuma saya. Kalau kita lagi rajin nih tanpa diperintah gitu, perintahnya A, kita kerjain B sampai Z. Iya betul. Padahal Rajinnya juga kayak setahun sekali deh. Tapi nggak kelihatan gitu loh kalau kita kerjain semua gitu kan. Ya walaupun nggak sering-sering sih, cuma kan pernah. Iya, jangan dibocorin kayak gitu. Bilang aja sering gitu. Iya. Gitu. Baik, kalau di rumah nih, siapa yang paling galak nih? Bang Putra apa Mbak Firda? Kelihatan lah. Oh, kelihatannya. Itu saya dicubit-cubit terus ini kalau jawabnya salah. Itu nggak galak, Bang. Itu perhatian kita namanya. Perhatian tuh bukan galak ya. Perhatian. Kalau perempuan kayak gitu tuh, itu namanya perhatian lebih. Gitu. Karena kitanya emang kurang mendengar. Iya bener sih. Kan cowok itu nggak bisa multitasking kan. Jadi kalau misalnya dia nyuruh, kita nggak denger ya wajar gitu kan. Harus berkali-kali dulu gitu. Oh kamu ngomong gitu. Balik poin pertama Bang, gitu. Wanita itu gitu nggak pernah salah gitu. Ya, itu betul. yang pertama gitu. Ya. Terus apa lagi? Nggak pernah salah, nggak pernah mau untuk disalahkan gitu. Jadi kalau misalkan macam-macam udahlah, tinggal mikir dua itu aja ya. Iya. Daripada sama ketiga ya kan? konsekuensi menikah Bang. Iya betul. Iya. Jadi kan kalau katanya kalau misalkan udah nikah tuh pas ijab kabul bukan cuma diterima dirinya doang. Jadi saya terima nikah dan kawinnya gitu. Seperangkat gitu, bukan cuma bandelnya, bukan cuma asiknya, cantiknya, solehahnya gitu. Tapi seperangkat marahnya gitu, seperangkat keluh kesahnya beserta keluarga yang ada. Gitu. Makanya kita harus terima lapang dada. Ya begitulah. Iya, kalau di rumah lebih takut. Konsekuensi nikah kan, makanya Anda yang belum nikah jangan pengen nikah aja, harus siap juga gitu. Dari nggak ada yang ngomongin tiap hari kan pusing Anda. Tapi ngomelannya perhatian ya. Iya. Ya, selagi hobi kita nggak dikekang aman ya Bang ya. Aman. Gitu. Pokoknya mau marah-marah di rumah seharian, oke. Iya. Yang penting main PS lancar, main bola jalan, gitu, hiking oke. Itu kita terima dengan lapang dada sebenarnya. Udah harus mulai terbiasa sabar. Asik. Oke, selanjutnya nih. Balik lagi ke anak pertama yang karakteristiknya suka nyuruh-nyuruh gitu, mandiri, pemimpin banget biasanya. Nah ini gimana nih Mbak Firda mengatasinya biar nggak bentrok sama karakter suami yang tadi Mbak bilang agak sedikit manja gitu sebagai anak tunggal gitu. Itu gimana Mbak cara mengatasinya? Kalau biasanya kalau memang kan emang nggak semuanya manja, dia juga ada sisi mandiri juga kan. Jadi memang pada hal-hal tertentu memang dia ada mandirinya.
seperti kalau misalkan lagi dalam hal pekerjaan, dia soal keputusan ya, dia memang bisa ngambil keputusan secara cepat. Jadi kalau misalnya aku kan kalau misalnya mau ambil keputusan harus mikirin A sampai Z dulu baru bisa ngambil keputusan. Dan kalau Mas Putra ini dia memang terbiasa sendiri bisa langsung ngambil keputusan. Kalau aku kan emang orangnya agak ribet nih buat milih mau apa B ya. Nah kalau itu langsung yang ngebantu ini, oh ini aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk soal perihal keputusan dia emang yang mandiri juga dan juga bisa ngasih solusi. Kalau untuk yang lainnya, kalau untuk manja-manjanya, oke sih, emang kalau anak pertama emang seneng banget kalau ketemu sama, emang terbiasa ya sama adik-adiknya yang manja-manja juga bisa memimpin. Terus, apa lagi? Bingung aja. Apalagi? Paling itu aja sih. Oke. Kalian kan pekerjaannya sefrekuensi ya. Betul. Itu kalau ada kerjaan bareng, enak nggak gitu? Maksudnya cara menyelesaikan antara suami istri itu gimana? Apa ada bentrokan juga gitu dalam pekerjaan? Kayak gitu juga nggak? Kalau kita sih ada hal-hal yang memang harus diambil dia gitu, saya nggak usah ikut campur. Ada hal-hal yang memang saya harus ambil gitu. Jadi kita udah tahu porsinya masing-masing biar nggak saling bentrok gitu. Sama kayak urusan rumah juga gitu kan, kayak bersihin rumah misalnya atau masak segala macam itu emang udah saya serahin ke dia gitu. Jadi kalau untuk keperluan rumah misalnya beli makanan segala macam buat masak itu tuh saya serahin ke dia aja gitu. Jadi dia bisa mengambil keputusan di situ gitu loh untuk memenuhi dahaga akan anak pertamanya tadi gitu. tetap mau ngambil keputusan kan. Makanya, gampang sekarang ada aplikasi tinggal klik pesen jadi sampai rumah. Betul. Simple. Oke, sekarang kita ke pertanyaan dari audiens yang malam hari ini hadir nyaksiin kita ngobrol nih. Ini dari Dian_NPR. Orang tua Mbak Firda sempat berpikir ulang nggak karena keluarga Bang Putra sudah berpisah. Nah, gimana tuh, Mbak? Aku izin jawab ya. Kalau untuk dari keluarga sih kita nggak pernah mempermasalahkan kan, karena emang kalau keluarga dari awal tuh selalu bilang kalau kamu senang, kalau kamu udah cocok, udah ngerasa oke, ya nggak masalah gitu loh. Jadi nggak pernah mempermasalahkan soal keluarga ataupun latar belakangnya. Yang penting dia sudah akunya udah oke, udah klop sama Mas Putranya gitu sih. Jadi nggak pernah mempermasalahkan. Justru malah kayak nggak pernah dibahas sebenarnya. Iya, nggak pernah dibahas sih. Paling kalau misalnya nanya apa kabarnya gitu doang sih, kayak sebatas indah itu aja, nggak pernah nanya terlalu dalam. Justru malah menurut saya itu mulai terasa pas setelah menikah gitu, karena banyak ternyata hal-hal yang saya belum taunya dari dia gitu. Oh ya karena emang mungkin nggak ada yang saya ngajarin gitu, tapi padahal sebelum itu tuh malah kita kayak nggak pernah tahu nggak pernah tahu itu bakal jadi masalah atau apa gitu kan. Gitu sih sebenarnya. Karena kan ya mungkin dia belum, maksudnya dia nggak tahu gimana orang yang berangkat dari keluarga itu gitu kan, sedangkan saya juga nggak tahu kan kalau dari orang keluarga lengkap tuh gimana. Justru kita tahu itu ya karena setelah kita nikah gitu, jadi tahu oh iya bener juga ya gitu sih, banyak kayak gitunya sebenarnya setelah sharing gitu ya. Oke. Sekarang buat Bang Putra nih, Bang, adaptasi sama adik ipar gimana? Dan perlu ambil hati apa enggak? Kayaknya perlu ambil hati ya. Kalau saya sih lebih dijadiin temen aja sih sebenarnya gitu. Walaupun karena cowok juga kan sama cowok gitu. Terus beda umurnya juga jauh ya. 7 tahun. Jadi yang satu masih SMA, yang satu masih SD ya sebagai teman aja gitu. Nggak harus ngerasa wah saya kakak nih gini-gini gitu. Enggak. Saya mah tetap itu yang punya adik ya dia gitu. Itu bukan adik saya. Saya sih selalu mikir kayak gitu aja. Jadi kalau saya ke mereka tuh ya lebih ke temen gitu. Adik-adik ipar. Tapi jujur kalau perhatian lebih perhatian dia. Jadi kalau misalkan kita lagi pergi kemana, dia lebih inget buat beliin sesuatu buat adik aku gitu. Mungkin karena memang dia juga baru punya adik gitu ya. Jadi lebih perhatian dia dibandingkan kakaknya. Iya juga sih. Kalau gitu saya siap dong diangkat jadi adiknya, Bang. Ya kita lagi buka lowongan adik banyak nih. Jangan nambah beban nih. Tenang, makan saya dikit kok, Bang. Iya, tapi ngemil yang banyak. Oke, ini buat Mbak Ayu nih, dari Faris Kurnia 22.
Saya Gimana tuh? anak kedua dari 3 bersaudara. Istri saya anak kedua dari 2 bersaudara. Dan selisih kami itu 1 tahun lebih tua istri saya. Gimana tuh, Kak? Iya, berarti anak tengah ketemu bungsu ya? Mm-mm, Iya, benar. kalau anak tengah laki-laki, ini Faris laki-laki kan ya? Ya, anak tengah laki-laki ketemu sama anak bungsu salah satu pasangan yang aku rekomendasikan sih. Karena dua-duanya itu biasanya nggak ada yang dominan, tapi mereka jalan bareng. Mereka sejajar gitu posisinya.